Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk anak-anak kelas 11 MIPA 1 sampai MIPA 5, kita lanjutkan di bab materi barisan dan deret. Di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Contohnya seperti apa sederhananya? Ganjil, genap, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, yang bedanya 2 2 2 2 2 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Terus kalau genap 2 4 6 dan seterusnya. Kalau pangkat misalkan 4 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16 dan seterusnya. Itu pola-pola bilangan seperti itu memiliki perbedaan yang sama dari satu bilangan ke bilangan yang lain. Terus barisan yang cara penulisannya diwakili dengan UN, U keberapa, suku keberapa. Barisan itu memiliki aturannya tersendiri, aturannya tertentu. Ada mencari rumus suku ke N, cara penulisannya U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Terus yang ketiga adalah deret. Perbedaannya kalau deret adalah jumlah dengan tanda SN. SN itu sama dengan dapat diwakili dengan misalkan rumusnya seperti apa. Dan cara penulisannya kalau barisan deretnya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai UN yang kita inginkan. Sekarang setelah barisan dan deret tadi pola bilangan, maka ada dua jenis lagi, yaitu aritmetika dan geometri. Ya, yang pertama sekarang akan kita bahas adalah tentang aritmetika. Nanti apa bedanya aritmetika dan geometri? Apa yang membedakan? Sedikit perbedaannya juga kurang lebih sama antara bedanya baris dengan deret, kurang lebih kayak gitulah. Ya, lanjut. Barisan aritmetika yang pertama. Yang pertama adalah barisan aritmetika. Barisan aritmetika pengertiannya adalah suatu barisan yang mempunyai selisih tiap dua suku berikut. Tiap dua sukunya yang berurutan selalu tetap dan konstan. Jadi adalah suatu barisan yang mempunyai selisih dengan suku berikutnya konstan. Ya, kurang lebih yang seperti Bapak di pola bilangan lah. 1, 3, 5, 7. Selisihnya kan sama. Tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7. Itu contoh sederhananya kayak gitu ya. Jadi memiliki selisih yang sama. Dan selisih itu dalam barisan aritmetika dinamakan beda. Ada yang namanya B. Dinamakan beda. Yaitu selisih U1 dan U2. Selisih U1 dan U2. Kurang lebih rumus mencari bedanya itu ya tinggal mau U2 dikurangi U1 yaitu bedanya kayak gitu ya. Terus contoh lainnya misalkan kalau 4 7 10 13 dan seterusnya. Bedanya berapa ini? Ya tinggal kita lihat kalau polanya sama. 4, 7, 10, 13 tambah 3, tambah 3, tambah 3. Maka ini memiliki bedanya, B-nya sama dengan 3. Kurang lebih kayak gitu. Ya, lanjut. Jika terdapat barisan aritmetika dengan suku pertamanya U1-nya A dan B-nya dinotasikan dengan beda, maka memiliki hubungan seperti ini. Yang pertama beda, U1 suku pertama dalam barisan aritmetika dinamakan juga dengan A. Ya, B itu beda, selisih antara suku ke-1, kedua, ketiga dan seterusnya yang konstan, dan U1 itu dinamai dengan A biasanya. Ya, hubungannya sekarang maka U2 dapat diartikan A ditambah B. Kurang lebih seperti itu. Maka untuk U3 hubungannya A ditambah 2B. Contoh sederhananya yang di sini. Ini A yang pertama, 4. 4 itu adalah A. Maka B-nya tadinya kan 3 kan? U2-nya itu adalah A ditambah B. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ini U2.
U3-nya, aplikasikan apakah benar rumusnya seperti ini. A ditambah 2 kali B. A-nya 4 ditambah 2 kali B. 2 kali 3, 6. 6 ditambah 4, 10. Sederhananya seperti itu. Ya. Dan berhubungan sampai ke bawahnya, untuk rumus UN pada barisan aritmetika memiliki rumus seperti ini. UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Ya, N kurangi 1 kali B. Kenapa N dikurangi 1? Kalau kalian sedikit kritis di sini N kurangi 1 adalah, lihat, kalau U3 di sini koefisien B-nya 2. Kalau U2 di sini koefisien B-nya 1. Kalau U1 di sini 0. Maka 3 kurangi 1. 3 kurangi 1 didapatkan 2. 2 kurangi 1 didapatkan 1. 1 kurangi 1 didapatkan 0. Itu didapatkan N kurangi 1. Kurang lebih dari sana rumusnya. Kalau kalian dapat mencari alasan yang lain, silahkan coba berpikir lebih kritis ya. Jadi ini rumus menentukan suku keberapa untuk barisan aritmetika. Ya, untuk barisan aritmetika. Ini. Nanti agak sedikit perbedakan untuk deret. Ya. Ya. Contohnya misalkan jika suku ketiga, contoh sederhananya, ada contoh soal di sini. Contoh soal. Jika suku ketiga barisan aritmetika adalah 11 sama dengan 11, dan suku ke-10-nya 39, dan suku ke-10-nya sama dengan 39. Tentukan rumus UN-nya. Rumus UN atau suku ke N. N-nya. Ya. Dan misalkan ada pertanyaan yang lainnya nanti, misalnya kita jawab. Di sini yang diketahui suku ketiga, maka U3 sama dengan berapa tadi? Sama dengan 11. Dan diketahui suku ke-10, U10 sama dengan 39. Yang ditanyakan rumus suku UN. UN-nya ini rumusnya bagaimana? Apakah sama seperti ini atau beda dan lain sebagainya? Karena polanya pola memiliki aturan tersendiri kan tiap barisan aritmetika. Maka yang ditanyakan adalah UN-nya berapa. Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat. Ya, berhubungan dengan rumus yang ini. U3 itu sama saja dengan A ditambah 2B. A ditambah dengan 2B. Maka kalau U10 itu sama dengan A ditambah, tinggal 10 dikurangi 1, 9B. Kalau 3 ya 2, kalau 10 ya 9, kalau 9 yang 8, kalau 7 ya 6, kalau 100 ya 99. Hubungannya bagaimana? Kita lihat di sini hubungannya, kita tinggal satu padukan ya. A ditambah 2B sama dengan A ditambah 9B. A ditambah 2B, A ditambah 9B. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus tinggal kita pindah ruaskan A dengan A, B dengan B. Ya. A dikurangi A sama dengan 9B dikurangi 2B. A positif pindah ruas jadi negatif, 2B positif pindah ruas jadi negatif 2B. Didapatkanlah A dikurangi A akan menjadi 0. Maka
9B dikurangi 2B. 9B itu kan mewakili untuk U10, 2B nya U3, maka ini sama saja dengan U10 dikurangi U3 ya. Terus setelah itu kita proseskan lagi, 9B dikurangi 2B, 7B kurang lebih sama dengan ya. Di sini didapatkan 7B. Yang kita cari adalah yang pertama B dulu untuk mencari nanti rumus suku ke N nya. U10 nya nanti ada angkanya kan. U10 nya itu 39 dikurangi U3 nya itu adalah 11. Maka 7B sama dengan 39 dikurangi 11, 28. Maka didapatkanlah B sama dengan 28 dikurangi 7. Didapatkanlah nilai B sama dengan 28 dikurangi 7, 4. B sudah didapatkan. Sekarang kita mencari nilai A. Suku pertamanya seperti apa? Ya, lanjut. Untuk mencari nilai A, maka kita berhubungan saja langsung dengan ini. Ya, U3 bisa menggunakan U3, bisa menggunakan U10 karena B-nya sudah ada. Ya, kita mencari A sekarang. Kita gunakan yang U3 sama dengan A ditambah 2B. Didapatkanlah U3-nya kan sudah ada 11 sama dengan A ditambah 2. B-nya kan 4, 2 kali 4. Didapatkanlah 11 sama dengan A ditambah 2 kali 4, 8. Yang kita cari A, maka 11 dikurangi 8. Didapatkanlah A sama dengan 11 kurangi 8, 3. B-nya 4, A-nya 3. Maka didapatkanlah rumus UN-nya sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Didapatkanlah rumus UN-nya sama dengan A-nya 3 ditambah N dikurangi 1, B-nya 4. Maka UN-nya sama dengan 3 ditambah N kali 4, 4N, negatif 1 kali 4, negatif 4. Maka rumus UN-nya sama dengan 3 dikurangi negatif 4, 4N-nya diperpankan dulu, 4N, maka 3 dikurangi 4, negatif 1. Inilah rumus suku ke N-nya. Ketika rumus suku ke N sudah ketemu, maka kita dapat menentukan suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ini kan yang diketahui hanya ke-3 dan ke-10. Keduanya berapa bisa diketahui dengan rumus ini. Ya. Pembuktiannya juga sederhana. Apakah untuk U3 benar sama dengan 11 dengan rumus ini? Tinggal kita tuh coba 4 kali 3, 12 dikurangi 1, 11. Maka ini benar rumus suku ke N. Kayak gitu ya. Itu untuk baris aritmetika. Sederhananya kurang lebih seperti itu. Nanti sebenarnya ada suku tengah, ada sisipan barisan aritmetika dan lain sebagainya. Kalau Bapak sempat, insya Allah Bapak akan jelaskan. Tapi kalau nggak sempat, nanti Bapak hanya akan foto saja materinya. Kalian coba latihan-latihan sendiri ya. Nanti insya Allah Bapak nanti akan langsung mungkin loncat ke deret aritmetikanya. Kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.